Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Akhirnya muncul dua sosok bayangan yang melangkah mendekati mereka. Disiram oleh cahaya oncor yang membakar minyak lemak dan minyak kelapa, Maisa Beranjangan mampu mengenali orang yang datang itu. Maisa Beranjangan merasakan dadanya berdesir. Banyak kau, Sang Resi. Aku yang datang, Kisanak Maisa Beranjangan. Apa keperluanmu datang lagi kemari, Sang Resi? Aku datang lagi bersama seorang kawanku ini. Suruh pemuda adikmu itu keluar. Kami tahu dia berada di dalam sana. Dan kalau dia tidak mau keluar, maka aku akan membakar rumah ini seperti yang pernah dia lakukan padaku. Sayang sekali, Sang Resi. Sebaiknya Sang Resi kembali saja. Kameswara sedang melakukan semedi dan tidak bisa diusik. Sebaiknya kau tahu diri, Kisanak Maisa Beranjangan. Meskipun kau mencoba menghalangi, namun seharusnya kau telah mengetahui siapa yang sedang kau rintangi pada saat ini. Sang Resi, sebaiknya Sang Resi tidak berbuat apapun di halaman perguruanku ini. Enak sekali kau mengatakan hal itu, Kisanak Maisa Beranjangan. Kau pikir aku bisa menerima perlakuan adikmu itu terhadap muridku Damar Taun? Kau sendiri akan rela jika murid-muridmu itu aku bunuh? Bolehkah aku ikut berbincang, Sang Resi? Siapa kau? Namaku Bresima. Aku berasal dari Panarukan. Bresima. Jadi kaukah seorang wasi yang terkenal dari pesisir utara Jawa itu? Terima kasih jika Sang Resi memujiku demikian. Aku benar Bresima berasal dari pesisir utara Panarukan. Kenapa kau berada di sini, Wasi Bresima? Pemilik perguruan ini, serta pemuda yang kau cari, adalah sahabat-sahabatku. Itulah sebabnya saat ini aku tengah berada di sini. Dengan demikian, apakah kau akan melibatkan diri? Sebaiknya kau mengatakan apa keperluanmu kepada anak Mas Kameswara yang pada saat ini belum saatnya wudar dari semadi. Sebaiknya kau tidak perlu ikut campur, Wasibre. Suruh saja keluar pemuda sombong bernama Kameswara itu. Jika ia tidak mau keluar, maka akulah yang akan menyeretnya untuk keluar ke halaman ini. Dan kemudian menjatuhkan hukuman kepadanya dengan membeset kulitnya. Dan kulit itu akan aku jadikan sebuah tambur. Mengerikan sekali. Lalu siapakah kisana ini? Namaku Bandar Maung. Bandar Maung? Harimau lapar dari Pasundan. Bagus. Bagus jika kau telah mengenal namaku. Sekarang cepat lakukan apa yang kami kehendaki. Suruh pemuda itu keluar dan menemui kami. Aku ulangi sekali lagi apa yang telah dikatakan oleh Hadi Beranjangan dengan tegas itu. Kisanak Bandar Maung dan Sang Resi Bawani. Sebaiknya kalian berdua tidak melakukan apapun. Anak Mas Kameswara akan menyelesaikan semadinya sekitar 10 hari dari sekarang. Kisanak berdua bisa datang kembali. Rupanya aku harus melakukan sebuah cara lain. Baiklah. Jangan.
Jangan lakukan apapun Kisanak Bandar Maung. Aku akan berpihak kepada tuan rumah untuk menghalangi sepak terjangmu. Oh, bagus. Rupanya kau bermaksud menempatkan diri untuk menghadapi aku. Baik. Mari kita lihat. Benar-benar sepadankah kau hingga berani menempatkan diri menghadapi Bandar Maung dari bumi Pasundan? Maisa Beranjangan merasa ada yang tidak enak di dalam hatinya, sebab Wasi Bresima adalah tamunya yang tidak seharusnya ikut memikul bahaya yang sedang dihadapi oleh Palwas Sambu. Sementara itu, Rahastri Kandi yang semula menunggui ibunya telah keluar dan mencabut senjatanya, sebilah pedang tipis yang panjang. Rahastri Kandi segera menempatkan diri di samping suaminya yang bersiap pula. Dan beberapa siswa perguruan pun telah mengepung arena. Adik Resi Bawani, lihatlah dengan seksama apa yang akan aku lakukan. Adik Resi tidak perlu berbuat apapun, juga tidak terhadap mereka yang lain itu. Adik Resi cukup menjaga mereka agar tidak oncat dari tempat ini. Nanti aku sendiri yang akan menangani mereka. Keadaan yang sebenarnya terbalik, Kiai Bandar Maung. Matilah kau di tanganku. Iya. 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 Modar kau. Pertempuran antara Wasi Bresima yang menghadapi Bandar Maung itu kemudian berlangsung seru. Masing-masing saling serang susul-menyusul, bagaikan tiada habis-habisnya. Bandar Maung benar-benar menyimpan kemampuan yang sesuai dengan gelarnya. Bagaikan seekor harimau, dia melabrak sang Wasi Bresima. Tetapi Wasi Bresima bukanlah orang yang baru kemarin sore dalam pengalaman ilmu Jaya Kawijayan. Lelaki dari Panarukan itu mampu melayaninya dengan sebaik-baiknya. Oh, Kakang, betapa dahsyatnya pertempuran itu. Iya, Bandar Maung ternyata memang benar-benar luar biasa. Gerakannya lincah dan mantap. Serangannya terus mengalir. Lihat, Kakang, apa yang dilakukan Paman Wasi Bresima. Wah, Paman Wasi juga luar biasa. Nampaknya kita bukan apa-apa jika dihadapkan dengan mereka, Kakang. Iya, benar. Apalagi jika mereka mulai mengeluarkan kemampuan yang aneh-aneh. Seperti kemampuan orang yang bernama Resi Bawani itu misalnya. Kemampuan sihir. Akan tetapi, Kakang Kameswara juga orang yang luar biasa. Sangat luar biasa. Oh, lihat itu. Hanya sampai di situ kah tataran kemampuanmu, Kisanak Bresima? Bukan main. Kau hampir saja menebas kepalaku, Kiai. Iya, untung kau masih mampu berkelit menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, kepalamu tentu berantakan. Lebih baik menyerah sajalah. Belum, aku belum bermaksud menyerah. Apakah kau bermaksud meningkatkan bobot pertempuran ini, dengan menggunakan ajian misalnya? Dan ketegangan kembali menjalar ketika pertempuran itu berlangsung semakin cepat dan terengginas. Bagaikan menari-nari, menarikan tarian maut. Bayangan Bandar Maung mengelilingi sang Wasi yang semakin terdesak. Maisa Beranjangan segera mempersiapkan diri. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan tamunya mengalami celaka di rumahnya. Tetapi kurang ajar.
Pertempuran itu menjadi kacau sejenak ketika dari kegelapan malam melesat pisau-pisau dengan cepat menyambar tubuh Bandar Maung yang harus berjumpalitan menghindar. Pisau terbang itu juga menyambar tubuh Resi Bawani yang terpaksa harus berguling-guling menghindar. Parat, berdebah laknat. Perbuatan siapa ini? Ayo keluarlah kau. Hei, ayo keluarlah kau. Sabila pisau lagi melesat dengan cepat, lintasan pisau terdengar sangat tegas. Tetapi yang sangat mendebarkan adalah pisau yang menancap pada pohon sawo kecil di halaman rumah perguruan itu merah membara bagaikan baru saja dibakar. Jilatan api yang menancap pada pohon sawo menyebabkan asap mengepul. Maka sadarlah Resi Bawani atau Bandar Maung, seseorang yang mempunyai kemampuan kanuragan tinggi akan melibatkan diri. Bukan main. Benar-benar sebuah tontonan yang mendebarkan. Pisaumu terbakar membara, Kisanak. Menunjukkan kau memiliki kemampuan yang dahsyat. Tetapi untuk apa kau bersembunyi? Lebih baik keluarlah. Aku berada di sini, Kiai. Gila. Kenapa, Kiai? Anak kecil, kau kayak melakukannya. Melakukan apa, Kiai? Kau yang telah melempar pisau itu kepadaku, Kau yang berbuat. Bukankah sebelumnya Kiai juga melakukannya? Mengapa sekarang Kiai nampak tidak senang? Ketika aku meniru apa yang telah Kiai lakukan, itu tidak adil namanya. Jawab anak kecil. Kau yang melempar pisau dan kau pamerkan kemampuanmu dengan membuat pisau itu membara. Benar? Iya, aku yang melakukannya. Kenapa? Kau tentu berbohong, anak kecil. Terserah. Apa anggapanmu, Kiai? Kau bertanya, aku telah menjawab. Bocah kecil, siapa namamu? Namaku Badrawati. Siapa gurumu? Untuk pertanyaan itu, aku tidak mau menjawab. Kenapa, bocah kecil? Karena aku takut. Jika benar kau yang telah melempar pisau itu, anak kecil, kenapa kau lakukan itu? Karena aku mempunyai ini. Raja. Rupanya ada raja di tanganmu. Raja ini bernama Kalacakra. Sebelumnya aku tidak tahu apa sebabnya dan mengapa aku memilikinya. Akan tetapi sekarang menjadi jelas setelah Paman Kameswara menjelaskannya kepadaku. Pantas. Apanya yang pantas, Kiai? Sekarang aku percaya, bocah. Kalau kau mampu melakukan perbuatan yang tidak masuk akal itu, aku percaya jika pisau terbang itu kau yang melakukannya. Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Yang jadi urusanku adalah aku harus mencegah apa yang kalian lakukan di sini. Jika kalian memaksa, aku akan melibatkan diri. Seorang dari kalian akan berhadapan denganku. Nah, apa kata kalian? Sebaiknya kau jangan ikut campur, bocah. Ini persoalan orang tua. Jika kau merasa memiliki persoalan dengan kami, nanti kau akan kami beri kesempatan. Kami berdua orang berilmu tinggi. Kami dengan senang hati akan mempertimbangkan kau untuk menjadi murid. Oh, tidak. Tidak bisa. Tidak bisa, Kiai. Tidak bisa. Kiai, perjalananku terhalang karena kalian. Tapi Kiai mengusirku. Tidak bisa. Apa maksudmu, bocah kecil? Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku.
aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar. Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu? Demit keparat. Mana demitnya? Mana demitnya? Kurang ajar. Pergi kau dari tempat ini, bocah tidak tahu diri. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebelum aku yakin bahwa kalian sudah pergi meninggalkan tempat ini. Menarik sekali Adibawani. Anak itu membuatku penasaran. Omongannya bukan lagi omongan bocah, tetapi kecerdasan orang yang sudah dewasa. Bagaimana kalau aku melihatmu mengajarnya? Ya, aku akan menghajarnya. Mulutnya memang terlalu lancang. Dan apa yang telah dilakukannya selama ini membuatku marah. Jadi, apa yang akan Kiai lakukan? Tetap memaksakan diri untuk membuat onar di tempat ini? Muridku telah memiliki sebuah raja berwujud mata di tangan kirinya. Dan karena itu, Kameswara pengecut itu telah berusaha membunuhnya. Sekarang, kau memiliki raja sebaliknya. Maka jangan menyesali kalau aku harus tegel membunuhmu. Boleh. Aku tidak berkeberatan. Apa yang kau tertawakan, Bibi? Aku tertawa karena ada yang lucu, Le. Apa yang lucu? Resi Bawani yang sudah tua, sudah berumur, bermaksud menghadapimu yang sekedar seorang bocah. Ibarat bayi baru kemarin sore. Bukankah kalau menang tidak kondang, kalau kalah malah ngisin-isini? Kalau aku menang? Bagaimana, Bibi? Kau akan kujadikan keponakanku yang paling aku sayang. Bagaimana? Mau? Mau, Bibi. Bagus, Badrawati. Kalahkan dia. Kalahkan dia, Le. Aku percaya kau pasti menang. Cantut Taliwanda. Aku sing-singkan lenganmu. Dan... Kurang ajar. Demit helek. Maaf, Kiai. Aku hanya bermain-main. Bermain-main endasmu. Nah, Kiai Resi Gadungan, aku sudah siap. Mari kita bertempur. Dan jangan sesali apapun yang akan terjadi. Jangan sesali seandainya Gunung Raung meledak dan kemudian menimpa tubuhmu. Jangan sesali jika terjadi prahara dan kemudian melilitmu, melemparmu ke laut selatan. Jangan menyesal kalau bumi tiba-tiba terbelah dan kemudian menelanmu, membawa menghadap Hyang Antaboga, dan kemudian menjadikanmu hanya seorang pesuruh di sana. Jangan berharap di sana kau bisa jadi resi, apalagi Resi Gadungan seperti itu. Bagaikan udang yang tersiram air panas, bagaikan kepiting direbus, wajah Resi Bawani berubah menjadi merah membara. Kemarahannya telah sampai di ubun-ubunnya, tinggal meledak saja. Demikian pula dengan Kiai Bandar Maung, yang sebelumnya sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan yang tanpa permisi lebih dahulu. Wajah Bandar Maung terasa menebal, seolah setebal dinding keraton Kediri. Rupanya aku tidak merasa perlu untuk merasa kasihan padamu, anak kecil. Meski kau bocah, namun mulutmu benar-benar mulut yang lancang. Kiai banyak omong. Jangan ngomong saja. Ayo serang. Apa yang kau lakukan itu? Kenapa mulutmu kumat kamit, Kiai? Wah. Badrawati ini sebelumnya masih sempat melihat
betapa Resi Bawani meludah ke tanah. Dan dari ludahnya itu, tiba-tiba muncul asap yang dengan cepat membentuk sosok yang mengerikan itu. Sosok yang siap menerkam Badrawati dan siap mencabik-cabiknya untuk menjadi serpihan-serpihan kecil. Dan Rahastri Kandi tiba-tiba menjadi cemas. Tidak disangkanya, Resi Bawani mampu melakukan hal yang sulit dimengerti. Mengerikan sekali. Harimau pun tentu akan lari terbirit-birit jika bertemu dengan binatang ini. Ini binatang atau makhluk jenis lain ya? Minta ampunlah kau, Le, dan aku akan memilihkan cara kematian yang lain untukmu. Tidak. Aku belum ingin mati. Aku masih sangat kecil dan masih ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang bibi yang baik hati. Aku akan mencarikan seorang teman untuk makhluk ciptaanmu itu. Ya! Kurang ajar. Demi laknat kau bocah kecil. Bagaimana Sang Resi? Wajah binatang ciptaanku seperti kau, bukan? Aku bunuh kau keparat. Rasakan ini, Kiai. Waktu terus bergerak semakin merambah ke pusat malam. Kedua orang yang berusia jauh berbeda itu saling serang susul menyusul, mengalir tiada henti-hentinya, seolah sebuah prahara sedang terjadi di halaman perguruan Palwasabu. Tengah malam pun kemudian lewat, tetapi pertempuran terus bergerak dan belum diketahui siapa yang akan tampil sebagai pemenang. Kakang Paksi. Bagaimana, Rastri? Kakang, aku menjadi cemas. Apakah tidak sebaiknya Kakang Kameswara wudar dari Pati Geni yang sedang dilakukannya? Jangan, Rastri. Kita justru harus menjaganya. Jangan sampai pertempuran yang terjadi ini mengusik apa yang dilakukan Paman Kameswara. Akan tetapi... Anak kecil itu luar biasa, Rastri. Ia mampu menghadapi Resi Bawani dengan sebaik-baiknya. Jika Bandar Maung itu melibatkan diri, maka yang dihadapinya adalah bukan saja Paman Bresima, ayahmu, akan tetapi juga kita. Imbangan kekuatan masih ada. Aku tidak telaten. Mari, Kiai, segera kita akhiri pertarungan ini. Aku tidak telaten lagi. Baik, anak kecil. Aku juga sudah tidak sabar lagi. Jangan salahkan aku kalau tubuhmu akan lebur tertimpa hajianku. Keduanya melepaskan ajiannya. Badrawati berdiri tegak di atas kedua kakinya, tangannya terkatup di atas kepala. Badrawati memejamkan mata. Kekuatan dahsyat itu terasa telah siap terlontar dari telapak tangannya. Namun Resi Bawani yang dibakar amarah itu telah pula menyiapkan sebuah ajian. Dalam pada itu, udara mengalir membawa sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tipis berwarna putih melayang-layang muncul dari berbagai tempat, makin lama semakin banyak.
kabut yang muncul itu ternyata mengusik mereka yang akan membenturkan ajian. Kabut itu muncul. Dan ini tentu perbuatan pemuda yang bernama Kameswara. Jika dia melibatkan diri, maka kami akan mengalami kesulitan. Dan sebenarnya lah, kabut yang semakin tebal itu seolah mengingatkan Resi Bawani untuk tidak berbuat lebih jauh. Maka tiba-tiba Resi Bawani melenting. Hap, hap. Dengan cepat Bandar Maung melenting, menyusul Resi Bawani untuk kemudian lenyap di dalam kegelapan malam. Badrawati tidak mengejarnya, tetapi tertawanya yang berderai membuat Bandar Maung dan Resi Bawani merasakan dadanya bagai akan retak. Dan kabut yang semula muncul menebal, entah mengapa kemudian mengurai untuk kemudian lenyap sama sekali. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.